Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video kali ini kembali kita akan mempelajari tentang surah-surah agung dalam Al-Quran, khususnya surah-surah yang dianjurkan Rasulullah kita merutinkan membacanya karena akan menjadi amalan penyelamat dari siksa kubur dan neraka. Insya Allah kita akan mempelajari hadis-hadis yang disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya tentang surah penyelamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Maka mari ikuti video ini hingga menit terakhir dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengijabah dan mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menganjurkan membaca Al-Quran setiap malam, khususnya membaca surah-surah pilihan. Siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya, maka bacalah surah Yasin setiap malam. Siapa yang ingin dibebaskan dari ditimpa kemiskinan, maka hendaklah istiqomah membaca surah Al-Waqiah. Dan siapa yang ingin selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, maka hendaklah melazimkan membaca surah Al-Munjiyah setiap malam. Apa itu surah Al-Munjiyah? Mari kita simak penuturan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau sering disebut dengan nama kitab tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ada sebuah surah dalam Al-Quran yang disebut dengan nama Al-Waqiah dan Al-Munjiyah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, beliau berkata, salah seorang sahabat Rasulullah membuat perkemahan di atas kuburan. Sahabat tersebut tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Tiba-tiba ada manusia membaca surah Tabarok hingga selesai. Maka kemudian sahabat tersebut datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku membuat perkemahan di atas kuburan. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Lalu aku mendengar ada seseorang membaca surah Tabarok hingga selesai." Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri." Dialah surah Tabarok, surah yang mencegah datangnya siksa kubur, surah yang menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Inilah surah Al-Munjiyah yang dimaksudkan. Tidak lain adalah surah Tabarok, surah pendek yang berada tepat di awal juz 29. Jumlah ayatnya ada 30 ayat. Ada 2 halaman setengah saja, sehingga kalau dibaca kira-kira butuh waktu sekitar 5 menit saja. Nah, Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok.
Tak hanya di alam kubur kelak pada hari kiamat, surah Tabarok akan datang membela orang yang membacanya. Seandainya telah masuk neraka, maka surah Tabarok akan mengeluarkannya dari neraka dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang berlimpah, ingin mendapatkan keselamatan dari siksa kubur, ingin dibela dan ditolong pada hari kiamat, maka biasakanlah istiqomah setiap habis maghrib atau habis isya atau sebelum tidur membaca dan mengamalkan surah Tabarok ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Demikianlah keagungan surah Tabarok yang amat baik diamalkan setiap malam. Semoga dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.